Alberto Puig senang arah pengembangan RC213V 2022 tepat. Honda bisa menatap musim depan dengan optimistis karena pengembangan RC213V sudah sesuai dengan arah yang dituju. Musim 2020 tak mudah bagi pabrikan tersebut. Pandemi COVID-19 ditambah kecelakaan Marc Marquez menjadikan semua rumit. Setelah pembalap Spanyol itu pulih dari cedera, masukan darinya membuat motor Honda menjadi lebih mumpuni. Ia pun merebut 3 kemenangan dan 1 podium kedua, sebelum akhirnya mengalami gegar otak dan diplopia. Walaupun Marquez absen lagi, bukan berarti pengembangan RC213V untuk MotoGP 2022 terhenti. The Baby Alien sudah memberikan masukan pada tes di Misano, 21–22 September. Pekan ini, di Jerez, giliran Pol Espargaro dan 2 rider LCR Honda, Takaki Nakagami dan Alex Marquez, yang mencicipi motor baru. Pembalap Jepang itu memimpin sesi uji coba pada hari pertama. Espargaro menembus 5 besar, Jumat. Manajer tim Alberto Puig menerangkan kemajuan motor tanpa mau menjelaskan secara detail bagian yang diuji. Kami telah menguji motor yang jadi sebuah evolusi dari yang kami tes di Misano. Kami telah melihat hal-hal baik, tapi ada yang lain tidak kami sukai. Tapi, yang penting adalah kami menemukan arah jelas untuk melanjutkan pengembangan. Kesimpulannya positif karena kami telah menemukan ke arah mana harus melanjutkan pekerjaan. Ketika motor diuji oleh pembalap berbeda dan masing-masing mengatakan sesuatu berbeda, itu sangat rumit, tapi untungnya, opini para rider hampir sama. Itu sangat penting karena Anda sadar bahwa pekerjaan yang Anda mulai Misano dan apa yang kami coba lakukan untuk tes di Jerez, telah berfungsi. Itu sangat positif, ungkap Puig. Puig berharap motor tersebut bisa jadi titik balik Honda tampil kompetitif di MotoGP 2022. Semua 3 pembalap telah menyelesaikan pekerjaan dengan luar biasa, mereka telah bekerja lebih keras, ucap Puig. Pada tes Misano, pertama kali kami menguji prototipe ini, ada sesuatu yang hilang, beberapa masih kurang, tapi kami bergerak ke arah yang benar. Kadang Anda tersesat dan kemudian ketika berada di tes Sepang nanti, Anda tidak tahu di mana berada, berpikir. Saya yakin bahwa dengan data 2 hari ini, kami berada di arah yang benar. Kami mencapai titik balik. Saya tidak tahu. Semoga saja. Ducati menunjukkan performa luar biasa dalam tes di Jerez. Mereka membawa Desmosedici GP22 dan beberapa komponen baru, seperti fairing, aerodinamika dan sistem pembuangan. Jelas sekali pabrikan Maranello itu bisa menjadi ancaman menuju gelar juara dunia. Puig tak mau mengomentari situasi lawan. Sejujurnya, saya tak tahu apa yang dilakukan orang lain. Itu bukan isu yang mengkhawatirkan bagi saya. Yang paling penting adalah kami mencoba menemukan arah kami. Kami tahu jika bisa menyelesaikan problem, kami punya opsi untuk menang. Saya hanya melihat pada motor kami. Melalui semua tes, saya sadar dengan kondisi motor kami serta melihat apakah itu mengalami perkembangan atau tidak. Pada akhirnya, kami mencapai jalur dan arah tepat. Saya tegaskan, yang paling penting adalah 3 pembalap sudah menguji motor memberi komentar yang sama, ungkap Puig. KTM uji banyak part dan aerodinamika baru. KTM mencoba banyak part selama tes MotoGP Jerez, termasuk aerodinamika baru. Mereka menjadikan pengujian 2 hari itu untuk mengumpulkan informasi guna menyusun paket 2022 selama musim dingin. Pada tes resmi yang berlangsung 2 hari di sirkuit Jerez, KTM bekerja dengan 4 pembalap untuk menguji perkembangan baru menjelang MotoGP musim 2022. Duo pembalap dari skuad utama, Red Bull KTM Factory Racing, Brad Binder serta Miguel Oliveira, bergabung dengan tes rider Dani Pedrosa dan Mika Kallio.
Berbagai bagian part dievaluasi guna mengumpulkan informasi dan data untuk memaksimalkan paket tahun depan. Pedrosa, misalnya, keluar dengan sasis berbeda. Sebuah fairing baru dengan bentuk aero yang benar-benar lain menarik perhatian. Deflektor udara KTM yang baru agak mengingatkan pada varian milik Ducati. Anda bisa melihat kami menjalankan fairing yang berbeda dalam tes. Ada positif dan negatifnya, kata Brad Binder memberi penilaian. Secara keseluruhan, ia bekerja dengan pengaturan dan bagian yang berbeda. Kami mengumpulkan banyak informasi agar tim bisa menyiapkan paket untuk tes pramusim Sepang. Sekarang membutuhkan pekerjaan lebih lanjut di pabrik. Rekannya Binder, Miguel Oliveira juga memberikan analisisnya setelah menjalani tes di Jerez pada Kamis dan Jumat 18 tanggal 19 November tahun 2021 lalu. Saat ini motornya masih sangat mirip dengan musim lalu, tuturnya. Pada sesi hari Jumat, Brad Binder menjadi pembalap KTM tercepat. Ia berada di posisi ke-11. Tertinggal sekitar 1 detik dari rider tercepat, Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo Team. Angin kencang di Jerez menjadi masalah besar pada pengujian hari kedua. Itulah mengapa Oliveira merasa waktu putaran tidak mencerminkan potensi motor RC16 yang sebenarnya. Kami perlu mengubah karakter motor sehingga kami bisa bertarung melawan para pesaing. Ada beberapa aspek penting dalam program tim dan kami telah menarik kesimpulan yang bagus, ujarnya. Sekarang kami belum menyusun paket final. Tim telah bekerja keras untuk memastikan kami memaksimalkan setiap uji coba. Semoga dengan informasi ini, perubahan dapat dilakukan di pabrik sehingga kami punya program bagus di tes Sepang, Oliveira menambahkan. Hey YouTube, if you like that video, like and subscribe. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, and comment biar tidak ketinggalan berita update dari kami.